Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dikritik Menteri HAM Natalius Pigai. Ini dia respon dari Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing. Ya, ini kan kalau ini di Jawa Barat gini ya begini. Ya. Saya pikir Pak Deddy Mulyadi cuma mungkin guyonan aja. Jangan salah loh. Bisa saja guyonan media anggap serius. Tapi ada uangnya Pak. Ya namanya juga uangnya tidak kelihatan. Ngomong aja ada uang. Tapi kalau serius yang tidak boleh. Tapi kalau guyonan nggak apa-apa. Guyonan aja, tapi serius tidak boleh. Itu Pak Menteri HAM bilang saya berharap itu guyonan, tapi serius diusahakan tidak boleh. Gini, Anda membayar untuk menangkap orang. Kalau tangkap gini, orang yang menangkap terlatih nggak? Kalau sipil yang tidak terlatih mukul dong ya, darah-darah. Apa perbolehkan kita bayar orang untuk memukul orang lain di lapangan? Ya, jadi saya gini, intinya bahwa ini rumahnya dia tidak etis, tapi dugaan saya beliau guyonan, tidak serius. Ya, semoga guyonan dan tidak serius. Oke ya. Saya menyampaikan terima kasih atas otokritik dari Pak Menteri HAM Bapak Natalius Pigai yang mengingatkan saya jangan sampai melanggar HAM pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri. Saya sampaikan dulu saya dibantu banget ketika ada tuduhan pelanggaran HAM terhadap kegiatan barak militer. Sekarang Pak Menteri mengingatkan saya jangan sampai ada tindakan yang melanggar HAM. Saya ucapkan terima kasih. Tetapi ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, orang yang menjadi korban kejahatan ada pelanggaran HAM pada dirinya. Dia kehilangan keamanannya, dia kehilangan perlindungan dari negaranya, dia kehilangan harta kekayaannya. Bahkan banyak yang kehilangan nyawanya. Dan yang paling miris adalah korban kejahatan ketika masuk ke rumah sakit, BPJS tidak bisa mengklaim, membayarkan biaya rumah sakitnya. Tetapi di Provinsi Jawa Barat, semua korban kejahatan dijamin oleh pemerintah provinsi biaya rumah sakitnya berapapun. Ini yang menjadi catatan penting. Kenapa saya paham itu? Karena saya sering menangani korban kejahatan tidak dibiayai oleh rumah sakit. Sehingga saya punya kebijakan semuanya dibiayai oleh rumah sakit dan rumah sakitnya dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu. Yang kedua, pelaku kejahatan ketika mengalami problem akibat diamuk massa atau terluka, melarikan diri, ada tindakan yang dilakukan oleh aparat, seringkali di rumah sakit aparat tidak punya biaya yang cukup untuk membayarkan rumah sakitnya. Dan saya juga pernahlah ikut membantu membiayai pelaku kejahatan. Karena rumah sakitnya harus dibiayai dengan biaya yang besar. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan hadir untuk menyelesaikan dan melindungi kedua-duanya.